Dunia sufi itu sangat hati-hati untuk tidak mengotori dirinya dengan hal-hal yang mendegradasi spiritualitas. Perilaku, kata-kata sangat diatur agar tidak menyatukan. Bahkan hasrat hati aja kan diatur luar biasa. Ada cerita tentang Ibnu Athaillah Sakandari. Ini Ibnu Athaillah ini nanti yang membela Ibnu Arabi di depan Ibnu Taimiyah, sehingga Ibnu Taimiyah sampai mengakui bahwa sebenarnya yang salah bukan Ibnu Arabi, tapi mungkin pengikut-pengikutnya yang terlalu mendewakan Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Athaillah ini sufi dari Thariqat Sanziliyah. Satu ketika dia merasa, ibadahku kok gak enak gini ya, kok gak tenang, galau terus, ada yang gak beres ini mesti. Apa sih yang terjadi kok aku jadi kayak gini? Tanya kiri kanan, dipikir-pikir sejak kemarin apa sih yang kulakukan? Tanya-tanya sama istrinya, sama keluarganya. Akhirnya ketemunya kambingnya. Jadi dia itu punya kambing. Kambingnya itu jalan-jalan keluar sampai ke rumah tetangganya, terus makan rumputnya tetangganya, dan tetangganya merasa baunya nggak enak wong kambing. Nah, ketemu di situ, terus dia didatangilah. Mungkin ini sebabnya ibadahku nggak tenang itu. Datanglah dia ke rumahnya tetangganya, minta maaf. Tetangganya malah bingung. Loh, kok ngapain sampean kok minta maaf? Lah biasa toh, kambing memang gitu. Jalan kemana-mana, wong yo yang dimakan cuma rumput. Rumput itu juga yang nanam bukan saya. Dia tumbuh sendiri meskipun di pekaranganku. Tapi gara-gara itu Ibnu Athaillah merasa bahwa spiritualitasnya turun, ibadahnya nggak tenang, sumpek dia, hatinya galau terus-terusan. Itu ketemunya di kambingnya ternyata. Padahal kan bukan dia yang ngontrol kambingnya. Kambing kan bisa masuk kemana saja. Tapi gara-gara itu. Nah, kapan-kapan kalau kamu sok-sok bete, sok-sok galau, ini nggak ada alasan kok tiba-tiba pening, tiba-tiba puyeng, coba jajal kayak Ibnu Athaillah itu. Telusuri, aku salah opo ya 2 hari ini. Jangan-jangan ada teman yang kusakiti, jangan-jangan ada postingan yang bikin iri, jangan-jangan ada loh lah kan gitu. Kamu, iya kan, kamu tiap hari postingan sedang di bandara, sedang di koncone padha iri to. Alah duit-duit dhewe wae kan gitu terus. Mancing gitu, jadi kamu jadi galau. Oke, narsis ya kan, ayo introspeksi dhewe-dhewe. Oke, bismillah. Malam ini tokoh kita adalah Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia punya gelar Kibrit al-Ahmar, belerang merah. Belerang merah itu kan sumber api, sumber cahaya. Dia disebut Syekhul Akbar, gurunya para guru, guru paling besar dalam dunia tasawuf. Kontroversial, ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian yang jelas dia salah satu tokoh tasawuf, tokoh sufi yang monumental. Hidup di Spanyol pada era dinasti Muwahhidun. Sebenarnya harusnya Ibnu Arabi lebih dulu daripada Suhrawardi, tapi Suhrawardi saya dulukan karena Suhrawardi yang punya madhab iluminasi. Ibnu Arabi sebenarnya awalnya dia remaja biasa yang gandrung ilmu, mirip Suhrawardi kemarin. Hampir semua sufi besar itu awalnya gandrung dengan ilmu, termasuk Ghazali. Fikih, tasawuf, tafsir, hadis, ilmu kalam, dia master di segalanya awalnya. Meskipun pada akhirnya dia konversi ke sufi. Umur 15 tahun dia sudah bisa menaklukkan Ibn Rus pada zamannya. Dan Ibn Rus sendiri ngakui kehebatannya. Umur 15.
Dan umur 20 tahun dia sudah jadi sufi besar. Ya kalau kamu baca, saya lupa kitabnya ketika dia debat dengan Ibnu Rus itu. Jadi debatnya agak lucu karena sama-sama orang pinter, jadi nggak terlalu banyak ngomong. Jadi ceritanya waktu datang terus Ibnu Rus bilang, awalnya bahas tentang iluminasi, tentang ilmu yang ilhamiah, apakah itu pasti apa enggak. Itu kan yang diperdebatkan. Terus Ibnu Rus, coba aku ingin ketemu anak muda yang sangat terkenal yang namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi datang diantar bapaknya, wong masih ABG umur 15 tahun. Begitu ketemu Ibnu Rus cuma bilang iya. Tapi terus Ibnu Arabi bilang tidak. Terus Ibnu Rus bilang lagi iya. Katanya Ibnu Arabi iya dan tidak. Ngunudok terus Ibnu Rus ngakui kalah. Kamu, ya kan? Terus Ibnu Rus bilang, oh ya, kamu memang hebat. Aku nyerah. Jadi peripatetikisme nalar burhan lemah di hadapan cara berpikir model intuitif seperti yang kamu jelaskan. Cuma ngomong ngodok ya dan tidak. Ya tapi karena sama-sama pinter, jadi ngertilah yang dimaksud dari ya dan yang dimaksud dari tidak itu. Makanya di dunia sufi kan berlaku jargon al-alim bil alim kafa bil isyarah. Orang pinter sama orang pinter itu cukup dengan isyarat sudah ngerti karepnya. Tidak perlu terlalu banyak ngomong. Semakin banyak ngomong semakin menunjukkan sebenarnya kamu tidak pinter. Ya kan? Semakin gak pinter kan selalu kamu pingin maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kan selalu gitu. Tanya maksud terus, berarti gak pinter. Nah kalau orang-orang pinter cukup pakai isyarat, wis paham. Nah, jadi kayak kemarin itu kan di Surawardi itu justru pada puncaknya adalah diam. Karena orang paham itu diam. Kalau gak paham dia masih cerewet. Sehingga kalau kalian belajar epistemologi Islam, beberapa teolog Mu'tazilah itu menambahkan bahwa di antara ciri kebenaran adalah sukunun nafas, tenang. Orang nemu kebenaran itu tenang. Ndak. Kok masih ganjel ya? Itu berarti belum ketemu. Dan kalau masih ganjel biasanya masih rewel, masih perlu diskusi, perlu debat, perlu nyari-nyari. Tapi begitu ketemu kebenaran biasanya masih tenang. Apalagi nyalah-nyalahkan orang lain, itu biasanya masih sangat jauh dari kebenaran. Karena pasti orang yang nyalah-nyalahkan orang lain itu ingin menunjukkan bahwa aku benar. Sebenarnya itu pembuktian terbalik kayak KPK itu kan. Jadi untuk menunjukkan aku benar harus ditunjukkan orang lain salah. Kan gitu caranya. Jadi tidak positif aku benar dan tak tunjukkan benarku, tapi aku benar karena yang lain salah. Maka yang dilakukan terus nunjuk-nunjuk orang, kamu murtad, kamu kafir, kamu, untuk menunjukkan bahwa yang mukmin yang kayak aku gini loh. Nah itu ya kan kayak KPK, pembuktian terbalik. Oke, Ibnu Arabi umur 20 dikenal sudah sebagai sufi besar. Lahirnya karena memang dia dari keluarga sufi. Ayahnya orang biasa, petani tapi sufi. Ayahnya ini dikenal sangat rajin sholat malam. Kalau pas lagi males-males apa ngantuk, ceritanya kalau bapaknya Ibnu Arabi ini mukuli kakinya sendiri biar gak males sholat malam. Itu ayahnya Ibnu Arabi. Adiknya ayahnya, pamannya yang kedua itu PNS. Oh, apa PNS itu? Pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan yang konversi jadi sufi setelah ketemu seorang sufi. Jadi PNS-nya dilepaskan, terus berubah jadi sufi. Yang terakhir jadi sufi itu saudara ayahnya yang ketiga. Dia jadi sufi umur 80 tahun. Sebabnya jadi sufi karena dikasih tahu anak kecil. Bayangkan kakek-kakek umur 80 tahun dimarahi anak kecil dan terus jadi sufi. Itu pamannya Ibnu Arabi yang ketiga. Dan dia sendiri nantinya jadi Ibnu Arabi sampai umur belasan tahun ya masih kayak kalian. Kalian wis likuran ya.
Ibnu Arabi belasan ABG masih seneng-seneng, masih suka hura-hura. Makanya kisah tobatnya Ibnu Arabi dari ABG biasa jadi sufi itu jadi satu ketika dia sedang makan-makan sama teman-temannya, main-main musik, nongkrong-nongkrong, tiba-tiba ada suara, "Wahai Muhammad," nama lengkapnya kan Muhammad bin siapa itu, "apakah untuk ini engkau diciptakan?" Jadi dia dengar suara seperti itu. Terus kaget. Dari situ terus dia pulang, terus merenung, dan dimulailah karir kesufiannya. Karena setelah merenung itu, gila dia mengalami musyahadah yang pertama. Dan musyahadahnya yang pertama itu dia merasa ditemui oleh 3 orang nabi sekaligus. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa, dan yang ketiga Nabi Muhammad. Itu simbol dari 3 agama besar pada zamannya. Setelah itu hidupnya berubah drastis dari anak muda yang biasa-biasa terus jadi seorang sufi besar. Ya kamu boleh menginspirasi kisah Ibnu Arabi ini untuk hidupmu sendiri. Kalau pas lagi ngapa-ngapain, lagi gak karu-karuan, nah, bayangkan aja kamu dapat peringatan, "Wahai anak muda, ya apa untuk ini kamu diciptakan itu?" Gitu kan. Biar kamu gak kebacut, gak keterlaluan kalau pas lagi kumat. Jadi sekali-sekali diingatkan dirinya sendiri. Pikiran-pikirannya Ibnu Arabi sangat kontroversial. Menulis buku sekitar 200-an. Yang paling terkenal kan 2, Futuhat Makkiyah sama Fususul Hikam. Kalau Fususul Hikam sekitar 29 bab, kalau Futuhat Makkiyah itu sekitar 560 bab. Ya. Futuhat Makkiyah itu katanya Ibnu Arabi sendiri itu ilham langsung dari Allah. Kalau Fususul Hikam itu dikasih oleh Nabi Muhammad. Jadi dia mengalami ekstase semacam mimpi, terus sama Nabi, "Sebarkan ajaran ini untuk umatku." Dan itu lahirlah Fususul Hikam. Yang selama ini dikaji di sini itu Tarjumanul Aswaq, salah satu karyanya. Isinya tentang cinta ketuhanan. Yang ngaji pasti mengikuti. Kalau ini Tarjumanul Aswaq itu inspirasi dari perempuan-perempuan yang ditemui oleh Ibnu Arabi di Mekah. Mungkin sudah dapat kalian di Tarjumanul Aswaq ya. Jadi satu ketika dia naik haji ke Mekah, terus tinggal di rumah seorang guru namanya Syekh Abu Suja. Dan saat itulah dia ketemu 3 orang perempuan. 3-tiganya sufi, tapi cantik-cantik. Iya. Yang pertama adiknya Syekh Abu Suja, namanya Fahrun Nisa. Sufi besar tapi banyak gambarannya cantik luar biasa. Dan banyak orang ngelamar tapi ditolak karena sudah terlanjur jatuh cinta sama Allah. Yang kedua, ya enggak apa-apa, pakai aja jadi alasan. Kalau kamu nggak laku-laku cari pacar, bilang aja, "Aku milih jatuh cinta sama Allah aja." Ya. Yang kedua Hurun In kalau nggak salah. Ini pas Ibnu Arabi tawaf, tiba-tiba di belakangnya ada perempuan cantik luar biasa. Dan akhirnya selesai tawaf, diajak ngobrol, asli Persia, tapi terus perempuan ini pergi. Dan Ibnu Arabi terbayang-bayang terus sama perempuan ini. Dan yang ketiga, yang banyak disebut di syair-syairnya adalah Syaikhah Nizami. Ini anaknya Abu Suja. Idola saat itu. Sampai digelari Syaikhah Al-Haramain. Jadi putri 2 Haramain, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan nanti banyak puisi-puisi itu arahnya ke mereka, tapi sebenarnya Ibnu Arabi
maksudnya kecinta ketuhanan cuma pakai simbol nama-nama perempuan itu. Dan orang yang hanya baca Tarjumanul Aswaq dan nggak paham, kayak para ulama fikih zaman dulu, terus menuduh Ibnu Arabi itu, Ibnu Arabi itu rodo agak cabul, agak woman, agak suka perempuan, agak itu. Tapi terus nanti Ibnu Arabi nulis syarahnya. Nah, saya agak lupa nama syarahnya, tapi yang belakang judulnya ada taklik. Syarahnya Tarjumanul Aswaq. Itulah yang ditulis sendiri oleh Ibnu Arabi untuk menafsirkan apa sih maksud puisi-puisi cinta, simbol-simbol cinta yang ada di Tarjumanul Aswaq. Itu yang kamu kaji tiap hari. Hari apa? Saya lupa. Malam Jumat ya. Diikuti aja, enggak apa-apa. Apalagi ya yang perlu tak ceritain. Kalau karomah banyak Ibnu Arabi. Sebelum masuk ke pikirannya, biar kamu ngerti dulu seperti apa orang kayak Ibnu Arabi. Ibnu Arabi digambarkan pinter luar biasa. Tidak cuma sufi, fikih, kalam, tasawuf, dia pinter. Sehingga ada satu cerita, satu ketika dia naik kapal. Tiba-tiba ada badai. Ini cerita awal pertemuannya dengan Nabi Khidir. Tiba-tiba ada badai. Orang-orang di kapal panik semua. Terus bilang ke Ibnu Arabi, Syekh, sampean kan sufi besar, mbok berdoa biar badainya berhenti. Terus Ibnu Arabi, ya wis, enggak apa-apa. Dia naik ke atas tiangnya kapal, terus bilang, wahai lautan kecil, tunduklah pada laut yang besar. Aku adalah laut yang besar dan kamu hanya laut yang kecil. Itu sebenarnya manifestasi teorinya kan, mikrokosmos dan makrokosmos. Dan lautnya tunduk, tapi begitu lautnya tunduk muncul ikan besar yang bisa ngomong. Iya, ikannya ini bilang, oke, laut aman tapi kapalmu nggak aman sebelum kamu bisa jawab pertanyaanku. Iya, ujian. Ini diceritain juga. Dan pertanyaan ikan ini agak khas. Pertanyaan fikih. Fikih itu kan so aneh-aneh pertanyaannya. Katanya si ikan, jawab dua pertanyaanku. Berapa lama, ini pertanyaan fikih, berapa lama yang pertama iddahnya perempuan yang suaminya jadi kera? Yang kedua, berapa lama iddahnya perempuan yang suaminya jadi batu? Judek lah fikih. Cuma karena Ibnu Arabi ini pinter ya, usul fikihnya jalan. Dan dia jawab, perempuan yang ditinggal mati perempuan yang suaminya jadi kera, iddahnya kayak iddah cerai. Jadi kayak perempuan yang dicerai suaminya. Karena begitu suaminya jadi kera kan otomatis talak jatuh. Karena nggak kompatibel laki-laki perempuan kok kawin sama kera. Berarti kan otomatis talaknya jatuh. Dan karena masih hidup ya kayak perempuan yang ditalak. Sementara perempuan yang suaminya jadi batu, ya iddahnya kayak mati. Jadi kayak yang suaminya mati. Jadi sesuai itu. Dan ikannya puas, akhirnya ikannya jadilah dia Nabi Khidir. Setelah itu Ibnu Arabi diajak uzlah, dan diantara gurunya Ibnu Arabi itu Nabi Khidir. Oke, yang jelas pikiran-pikirannya kontroversial. Nanti kita lihat kontroversi apa. Dan saya memang sengaja tak ceritain panjang-panjang karena pikiran-pikirannya saya nggak mau panjang-panjang, khawatir kamu sumpek. Karena agak jelimet, nggak akan bisa satu sesi. Jadi akan saya kasih beberapa pancingan, semoga bisa kamu tangkap untuk pikiran-pikirannya Ibnu Arabi. Dia sebenarnya anaknya orang kaya, cuma karena sering kontroversi akhirnya dia sering bermasalah sama orang lain. Kadang sampai dipukuli, kadang sampai dipenjara. Dan terakhir kabarnya dia sakit karena dipukuli orang, yang pada akhirnya dia meninggal. Jadi satu ketika dia lewat di kerumunan orang-orang kaya, para pejabat yang sedang mengadakan pesta. Dia lewat di situ. Nah, pejabat yang sedang mabuk-mabukan pesta ini lihat Ibnu Arabi. Terus dipanggil Ibnu Arabi, Syekh, kesini, sampai ini kan sufi besar.
Mbok tolong dijawab pertanyaanku, Tuhan itu ada di mana sih? Kan gitu. Terus Ibnu Arabi bilang, Tuhan yang kalian sembah-sembah itu sekarang ada di bawah kakiku. Ini orang-orang marah semua, kurang ajar kamu, murtad yo, kafir yo, dan dia dipukuli di situ. Sampai kemudian Ibnu Arabi sakit, sampai meninggal. Nanti setelah Ibnu Arabi meninggal, ada orang yang ngecek di bawah kakinya tadi ketika Ibnu Arabi bilang, ada apa sih kok Tuhan yang kamu sembah ada di bawah kakiku itu. Terus tanahnya digali, begitu digali ternyata di situ ada peti yang isinya emas. Ya maksudnya para pejabat dan para orang-orang mabuk-mabuk itu kan sembahannya kan harta. Yang dia dewa-dewakan kan kekayaan. Maka Ibnu Arabi bilang, Tuhanmu itu ada di bawah kakiku. Karena di bawah kakinya Ibnu Arabi ada harta, ada emas. Oke, cuma yang gak paham terus, wah kurang ajar kamu murtad, dianggapnya Tuhan kamu injek-injek. Maksudnya bukan itu. Oke, jadi itu bisa kamu pakai. Misalnya kamu suka jabatan, suka duit, suka karena saya suka duit, maka ku pertuhankan duit. Tuhan yang ku sembah-sembah sekarang ku dudukin. Karena dompetnya tak taruh di bawah sini. Oke, ya kan Tuhanmu duit, hari ini Tuhanmu BBM yang murah. Jadi kamu dewa-dewa kan itu hari ini. Itu kalau ada Ibnu Arabi kamu diketawain. Oke, bismillah. Itu nama lengkapnya, Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi At-Ta'i. Ta'i itu nama suku, Hatimi nama tempat. Lahirnya di Mursia, Andalusia. Gelarnya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Itu tak sebut satu guru-gurunya, guru sufinya saja itu ada 55 orang. Sufi besar. Dia tidak bikin torekot tertentu, tapi nanti para pengikutnya, murid-muridnya, orang yang suka dengan ajaran-ajarannya, mendirikan satu aliran, satu torekot yang dikenal dengan nama Akbariyah. Diambil dari gelarnya Syekhul Akbar. Jangan salah, dalam sejarah Islam ada dua nama Ibnu Arabi. Kadang-kadang Ibnu Arabi yang ini dikasih Ibnul Arabi. Tapi kadang-kadang juga tidak dikasih, karena memang ada dua orang yang sama-sama namanya Ibnu Arabi, yang sama-sama sufi sebenarnya. Meskipun Ibnu Arabi yang satunya awalnya adalah pejabat pemerintahan di Andalusia. Awalnya adalah qadhi, ahli fikih. Cuma terus kemudian keluar dari pemerintahan dan jadi sufi. Cuma yang dimaksud bukan yang itu. Yang kita maksud hari ini adalah Ibnu Arabi At-Ta'i Al-Hatimi, yang dikenal nanti mempopulerkan ajaran Wahdatul Wujud.